Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, dan nikmat yang Allah berikan tidak mampu kita menghitungnya. Dan nikmat yang paling besar yang sampai dengan saat ini kita rasakan dan patut terus kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam, di mana kita masih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah yang kita yakini, yang tidak ada nabi setelah beliau, dan kita meyakini satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ini adalah nikmat besar yang harus terus kita syukuri kaum muslimin. A'azani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada setiap harinya kaum muslimin mereka dalam aktivitasnya, dalam semua kegiatan mencari sesuatu yang namanya kebahagiaan. Ada orang-orang yang mereka terus dari pagi sampai siang sampai malam, bahkan mereka begadang untuk mencari yang namanya kebahagiaan. Mereka bekerja karena mereka yakin bahwa sumber kebahagiaan mereka adalah harta. Dan ada lagi yang mereka terus mengejar-ngejar tahta dan jabatan, sampai mereka tidak memperhatikan mana yang dilarang oleh Allah, mana yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan mereka berani untuk menyogok kiri kanan untuk mencapai yang namanya tahta dan jabatan, karena mereka meyakini dengan tahta dan jabatan mereka akan meraih yang namanya kebahagiaan. Ada pula yang mereka berkeliling dunia, dari satu pulau ke pulau yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Mereka melakukan semua itu untuk merasakan, untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, apakah seperti itu kebahagiaan yang sebenarnya? Ketahuilah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, sekiranya kebahagiaan itu didapat dari harta, bisa dihasilkan dari harta, maka sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah Qarun, karena dia adalah orang yang paling kaya, namun dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama hartanya. Maka sekiranya kaum muslimin tahta dan jabatan adalah sumber kebahagiaan yang menyelamatkan seseorang, maka Fir'aunlah orang yang pertama kali bahagia kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, karena dia memiliki tahta jabatan yang tinggi, bahkan dia memproklamirkan dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Akan tetapi dengan jabatannya, dengan tahtanya, dengan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia dalam lautan. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, oleh karena itu, bagaimana dan apa sebenarnya kebahagiaan yang ada dalam
agama kita ini yang sesungguhnya. Itu yang harus kita cari tahu kaum muslimin. A'azanillah wa iyyakum. Maka seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya, di awal-awal mukaddimah beliau dalam kitab Al-Qawaidul Arba, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, As'alallahal karim Rabbal arsil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba istighfara fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah. Beliau mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, yang memiliki arsy yang agung, agar menjadikan engkau dilindungi. Kita dimohon oleh Syekh agar kita dilindungi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan kita dimohon oleh Syekh kepada Allah agar kita diberkahi dimanapun kita berada. Kemudian beliau mengatakan, semoga kita menjadi orang-orang yang apabila diberikan nikmat dia bersyukur kepada Allah. Dan semoga engkau menjadi orang-orang yang apabila diberi musibah, diberi ujian oleh Allah, maka dia menjadi orang yang bersabar. Dan apabila dia melakukan kesalahan dan dosa, dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Ketahuilah bahwa ketiga hal tersebut, bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar, bertobat akibat melakukan dosa, ketiga hal ini adalah sumber kebahagiaan, kata beliau. Inilah beliau kaum muslimin azanillah wa yakum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau dijuluki sebagai Wahabi oleh orang-orang yang membenci beliau. Sampai dengan detik ini beliau terus difitnah kaum muslimin azanillah wa yakum. Lihatlah beliau kaum muslimin, beliau mendoakan kaum muslimin, setiap orang yang mempelajari kitabnya, beliau mendoakan para pembacanya. Beliau mendoakan orang-orang yang mempelajari agama Islam ini agar mereka selamat, ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan agar mereka diberkahi. Apa makna diberkahi? Dia menjadi orang yang bermanfaat dimanapun dia berada. Tidak mungkin orang seperti ini dicap sebagai seorang yang membawa dakwah terorisme kaum muslimin azanillahu wa yakum, karena beliau paham tentang hadis Nabi SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Beliau tahu kaum muslimin azanillahu wa yakum, orang yang menyayangi akan disayangi. Sayangilah penduduk bumi ini, maka Allah yang di atas langit akan menyayangi kalian. Beliau sangat paham kaum muslimin azanillahu wa yakum. Ini adalah tuduhan kepada beliau. Maka beliau mengatakan kaum muslimin azanillahu wa yakum, bahwa sumber kebahagiaan adalah yang pertama, apabila seseorang diberikan nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin azanillah wa iyyakum, ketahuilah bahwa sedikit dari hamba Allah yang pandai bersyukur, kata Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan semoga kita menjadi dari hamba-hamba yang sedikit itu kaum muslimin azanillah wa iyyakum. Sedangkan yang Allah berikan banyak. Wa ma asabakum, ya Allah berikan banyak. Allah memberikan nikmat ini sangat banyak kaum muslimin azanillah wa iyyakum. Jikalau kau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak bisa menghitungnya. Lalu kenapa Allah katakan sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur? Ketahuilah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, karena jarang di antara kita ini yang pandai bersyukur kepada nikmat yang kita banyak tidak sadari. Lihatlah pada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kita kaum muslimin, perhatikan, pernahkah kita meminta agar jantung kita terus berdetak sampai besok hari? Bahkan yang paling kecil kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, ya, paling kecil juga yang sering kita lalaikan, yaitu oksigen yang kita hisap ini. Ya, pernahkah kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya oksigen? Ya, bahkan di sekitar kita kaum muslimin, lihat teman-teman sekitar kita, ada yang sudah mendahului kita, mereka sudah meninggal. Pernahkah kita meminta kepada Allah, minimal ketika kita bangun tidur, kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pernah kita berdoa? Mungkin ada di antara kita yang lupa doa itu ketika bangun tidur. Kita lupa bersyukur kepada Allah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Banyak
Sampai Nabi katakan, nikmatani mabunu fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia terus lalai dengan nikmat ini. Dua nikmat ini kita lalai, yaitu kesehatan yang Allah berikan dan kesempatan. Ya, inilah yang terus kita selalu lalaikan kaum muslimin. Azan ya Allah wa iyyakum. Kita menyangka itu bukan nikmat. Yang kita rasakan, yang kita tahu nikmat itu duit, uang, fulus, tata jabatan, wanita. Itu nikmat bagi kita. Bahkan di lain itu kaum muslimin, azan ya Allah wa iyyakum, orang-orang yang sedikitlah yang sadar bahwa nikmat itu banyak, yang dia itu terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah cuma dengan mengucapkan alhamdulillah kita dikatakan bersyukur? Tidak kaum muslimin, azan ya Allah wa iyyakum, belum cukup. Ya, maka orang yang dikatakan bersyukur harus terpenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi bagian-bagiannya. Dari hatinya, dari lisannya, dan dari anggota badannya harus bekerja sama dalam bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hatinya dia meyakini betul bahwa semua nikmat yang dia dapatkan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada dia adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan kita mengelola keuangan, bukan karena kepintaran kita, bukan sekolah kita S1, S2, S3, bukan. Murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, lihatlah Qarun. Ya, dia mengatakan, saya mendapatkan kekayaan ini karena ilmu indi, karena ilmu saya katanya, karena keilmuannya katanya. Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Jangan sombong kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Bahkan kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi murni karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal kita. Murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini dalam hati kita, semua nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada ujub sombong dalam diri kita karena telah beramal, telah berjasa pada Islam ini kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang dikatakan bersyukur ketika dia mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah. Setiap dia mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ya, dan dia menceritakan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dia ceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia puji Allah yang telah memberikan nikmat. Ya. Dan kemudian yang ketiga, seorang yang dikatakan bersyukur kepada Allah, dia gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dia yakini dari hatinya nikmat dari Allah, kemudian diucapkan dengan lisannya memuji Allah, kemudian dia gunakan nikmat tersebut di jalan Allah. Ini orang dikatakan bersyukur kepada Allah. Harus terpenuhi tiga komponen penting ini. Ya, karena ketahuilah kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum, nikmat yang kita rasakan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Allah katakan juga, tsumma latus'aluna yaumaidin 'anin na'im. Kemudian nanti mereka akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang mereka banggakan waktu di dunia. Semua nikmat, ya, semuanya. Dari uang 500 sampai ratusan juta, bahkan miliaran triliunan akan ditanya oleh Allah. Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana engkau dapatkan uang-uang tersebut, nikmat-nikmat tersebut, dan kemana engkau habiskan nikmat-nikmat tersebut, akan Allah tanyakan. Maka persiapkan jawabannya, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, perhatikan dari mana kita dapatkan rizki. Seorang mukmin tidaklah mencari rizki kecuali halalan thayyiban, halal dan baik. Ya, dia tidak memberikan kepada anak istrinya harta yang haram. Bahkan sebiji beras pun dia tidak akan memberikan kepada anak istrinya untuk menumbuhkan darah daging anak istrinya, karena ancamannya berat. Ya, wa man nabata lahmuhu minah suhti fannaru aula bih. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka yang lebih pantas untuk daging tersebut adalah neraka kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum. Neraka. Maka perhatikan dari mana kita dapatkan harta tersebut. Nikmat yang kita rasakan itu dari mana? Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Perhatikan. Ya. Perhatikan semua yang datang untuk kita masuk dalam tubuh kita. Perhatikan lagi sebelum kita meninggal. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, perhatikan yang kita kasih kepada anak istri kita, yang kita masukkan ke dalam perut kita.
Karena kita diperintah oleh Allah untuk selamatkan mereka, yang menjadi tanggung jawab kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini pekerjaan penting kita, ini tugas kita. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah dari batu dan manusia. Ini tugas kita kaum muslimin. Kita harus sadar, bukan hanya memberi makan, tidak memperhatikan halal haram. Kasihan mereka kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Perhatikan kembali pekerjaan kita. Kalau halal lanjutkan, ya. Kalaupun subhat tinggalkan, karena akan mendekati pada yang haram. Apalagi yang haram, buang jauh-jauh pekerjaan tersebut. Yakinlah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini harus kita yakini kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang ingin merasakan yang namanya kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan, kata Syekh adalah idza butuliya sabara. Apabila dia mendapatkan musibah, ujian, maka dia bersabar. Ya, inilah orang-orang yang berbahagia. Ya. Kita kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, ketika diberikan ujian oleh Allah, yakinlah bahwa Allah tahu kita mampu. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian di luar kemampuan umatnya, hambanya. Ya. Dan ketika diberikan musibah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, maka ketahuilah itu tanda-tanda kebaikan, bukti Allah cinta kepada kaum tersebut. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman ridha falahu ridha faman sakhata fahu sakhti. Apabila Allah cinta, ya, sesungguhnya apabila Allah cinta pada suatu kaum, pada seseorang, maka Allah akan uji dia, Allah beri musibah dia, Allah akan coba dia. Apabila dia ridho, maka Allah ridho kepadanya. Apabila dia benci, murka terhadap ujian Allah, Allah lebih murka kepadanya. Dan Rasul SAW bersabda, ya, sampai pun duri yang menusuk kita kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, tidak ada yang sia-sia. Apalagi banjir, duri saja menusuk seorang muslim akan dihapus dosa-dosanya kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Capeknya kita membersihkan rumah akibat dari membersihkan dari banjir, itu penghapusan dosa kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Lelah letih kita di jalan Allah untuk kebaikan akan dihapus dosa-dosa kita kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Bahkan duri yang menusuk kaki kita itu akan menghapus kesalahan kita. Dan tanda diinginkan kebaikan oleh Allah adalah Allah akan uji orang tersebut. Ya, mayuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan uji orang tersebut. Ya, dia lolos, dia sabar dalam ujian tersebut, maka dia menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dikatakan bersabar, dia juga harus memenuhi syaratnya. 3 komponen penting tersebut, yaitu hatinya, lisannya, dan anggota badannya. Ketika dia ditimpa musibah, ya, maka dia yakin dalam hatinya, ya, ini dari Allah musibah tersebut. Dan dalam hatinya tidak ada kebencian kepada Allah yang telah memberikan ujian tersebut. Ini hati seorang mukmin. Dia tidak menggerutu dalam hatinya, dia tidak benci kepada Allah yang memberikan ujian tersebut, karena yakin ada hikmah kebaikan dalam musibah tersebut. Dan yang kedua, tidak keluar dari lisannya ucapan-ucapan, ya, yang membuat Allah murka, ya, awali banjir, awali ura. Tidak, seorang muslim tidak seperti itu. Ketika diturunkan hujan, dia mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya, seperti itu seorang mukmin. Tidaklah keluar dari lisannya ketika diuji Allah kecuali kebaikan. Dia memuji Allah, dia banyak berdoa, beristighfar, dia bersabar dan ihtisab, mengharapkan, ya, pahala dari ujiannya tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan anggota badannya, dia tidak rusak anggota badannya ketika diberi ujian oleh Allah. Karena sebagian kaum muslimin, sebagian manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya hutang saja, ada yang sampai bunuh diri. Tidak, seorang muslim tidak seperti itu. Ketika diuji oleh Allah, dia bersabar dan mencari jalan keluar, tidak merusak badannya kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Apalagi bunuh diri, wa iyyabillah. Tidak, seorang muslim tidak seperti itu. Dia akan mencari jalan keluar, karena dia tahu setelah susah akan datang kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah susah akan datang senang.
Setelah susah akan datang senang. Allah sendiri mengatakan sampai 2 kali Allah takkid, Allah tekankan. Maka bersabar. Setelah kesusahan pasti ada kesenangan. Setelah kesusahan ada kesenangan. Setelah sakit akan ada kesembuhan. Setelah pagi akan ada malam. Perputaran kehidupan kita ini menunjukkan kaum muslimin agar kita bersabar. Akan ada akhir. Ya, bersabar. Tidak dengan seperti itu melakukan pengrusakan pada tubuh dan lainnya. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Semoga khutbah pertama ini bisa memberikan semangat buat kita untuk lebih baik lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fi kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dari 2 hal sebagai sumber kebahagiaan. Yang pertama yaitu apabila diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Apabila diberikan ujian oleh Allah, dia bersabar. Dan yang ketiga adalah apabila dia melakukan kesalahan dan dosa, dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sumber kebahagiaan yang ketiga kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Karena ketahuilah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, tidak ada di antara kita yang luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Semua kita, ya, baik kiainya, hajinya, ustadznya, siapapun dia, ila Nabi SAW yang ma'asum, kecuali para nabi. Ya, maka Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dosa adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa bagaikan orang yang tidak melakukan dosa. Ini kebaikan dari Islam. Ya, bagi orang-orang yang mau bertobat dari kesalahannya, mau sadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa ya akan mati. Maka dia sadar sebelum dia meninggal, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertobat kaum muslimin, dia dikatakan bertobat, dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat yang pertama, seorang dikatakan bertobat dengan benar, dia harus al-iqla, meninggalkan seluruh macam dosa. Baik dosa kecil, dosa besar, semuanya dia tinggalkan. Dia tinggalkan lillahi taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh saja ketika dia itu seorang ya sering minum minuman keras, ya, tapi dia meninggalkan minuman keras karena sudah tidak ada yang jual atau karena ada yang razia, maka dia ketika nanti sudah tidak ada lagi razia atau ada minuman dia kembali minum, maka dia tidak dikatakan bertobat kepada Allah. Dia harus tinggalkan seluruhnya tanpa terkecuali selama-lamanya. Kemudian yang kedua kaum muslimin azanillahu wa iyyakum adalah dia berazam, ya. Dia menyesali al-adam. Dia menyesali semua dosa yang dia lakukan. Dia tidak pernah bangga dengan dosanya. Ada orang-orang yang bangga dengan dosanya. Tadi malam Allah tutup aibnya. Ya, pada pagi harinya dia ceritakan pada teman-temannya, tadi malam saya minum minuman 2 botol, 3 botol sendirian dan sebagainya. Orang-orang seperti ini kaum muslimin sangat besar kemurkaan Allah kepadanya. Karena Allah tutup aibnya, dia ceritakan, dia bangga, dia tidak ada penyesalan dalam hatinya ketika melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-azam. Dia bertekad kuat untuk selama-lamanya sampai dia meninggal dunia untuk tidak lagi mau melakukan dosa tersebut. Karena seorang yang cerdas, seorang yang pintar tidak akan mau jatuh pada lubang yang sama. Sudah tahu itu lubang, jangan jalan di situ lagi. Sudah tahu itu dosa, jangan dikerjakan lagi. Itu seorang muslim, kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Jangan cari-cari kesempatan untuk melakukan dosa. Karena sudah ada kesempatan, lakukan. Karena tidak ada kesempatan, tinggalkan. Jangan kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Bertekadlah dalam hati untuk terus meninggalkannya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Kalau mati dalam ketaatan, insyaallah husnul khatimah. Kalau mati dalam kemaksiatan, su'ul khatimah.
Kemudian yang terakhir yang lebih penting dari itu kaum muslimin azanillahu yakum, yang berkaitan dengan taubat kita adalah itu kita mengembalikan semua hak-hak manusia yang ada pada kita. Orang yang kita zolimi, ya, orang yang kita ambil hartanya, bahkan sejengkal tanah yang kita ambil, kembalikan kaum muslimin azanillahu yakum. Karena nanti pada hari kiamat orang-orang yang mengambil hak orang lain, bahkan tanah ini banyak sekali kejadian. Itu satu jengkal itu, maka orang yang mengambilnya itu akan dikalungkan 7 lapis bumi kaum muslimin azanillahu yakum. Karena dia punya hak, jangan lihat satu jengkalnya, tapi lihat 7 lapis bumi ke bawahnya. Itu yang akan digantungkan kepada orang yang ambil tanah orang lain di luar batas tanahnya. Maka kembalikan sebelum dia meninggal. Sebelum kita mengembalikan, sebelum kita meninggal, kembalikan hak-hak orang tersebut kaum muslimin azanillahu yakum. Kemudian yang memfitnah, kembali perbaiki nama orang tersebut yang kita fitnah. Yang berhutang, cepat bayar hutangnya. Jangan sengaja ingin tidak mau membayar hutang. Sebelum nanti datang pada hari kiamat, orang-orang dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saling mengadili. Mereka saling mengadili, menuntut haknya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Mereka akan menuntut. Yang di sana sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. Yang ada hanya al-hasanat wa sayyiat. Yang ada cuma pahala atau dosa. Maka orang-orang nanti yang dizolimi nanti akan datang. Karena ada orang-orang yang dikatakan oleh Nabi, orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Mereka ini kata Nabi SAW adalah orang yang membawa pahala. Orang yang membawa pahala kaum muslimin. Artinya dia dilihat oleh manusia adalah orang baik, bukan orang jahat. Dia orang baik. Dia orang baik, membawa pahala zakat, puasa, bahkan haji. Dia bawa pahala banyak kaum muslimin. Ini menunjukkan dia orang baik. Dia banyak berbuat baik. Dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Akan tetapi dia pernah mengambil harta seseorang. Maka orang diambil hartanya menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin meminta lagi hartanya yang dia tidak mau membayar hutangnya. Maka sudah tidak ada lagi uang kaum muslimin. Maka diberilah pahalanya kepada orang yang dia zolimi tersebut. Ternyata masih ada orang yang dia pukul, dikasih lagi. Ternyata masih ada orang yang difitnah, dikasih lagi. Sampai habis semua pahalanya. Ternyata masih ada orang yang dia sakiti, orang yang dizolimi di dunia dulu waktu dia hidup. Maka orang tersebut meminta keadilan kepada Allah. Ya, akhirnya sudah tidak ada lagi pahala. Apa yang dikasih? Akhirnya dosa orang tersebut dilimpahkan kepadanya. Yang seharusnya dia masuk surga, akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah kaum muslimin azanillahu. Semoga itu bukan kita kaum muslimin azanillahu. Maka kembalikan hak-hak orang kaum muslimin azanillahu wa yakum. Memang kita taat kepada Allah, tapi ingat kita butuh 2, hablum minallah. Jangan lupa yang kedua, hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah baik, tapi perhatikan juga hubungan kita sesama manusianya, muamalah kita kepada manusia yang lain. Jangan sepelekan, itu yang paling sulit. Kalau Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua macam dosa. Tapi manusia sangat sulit kaum muslimin azanillahu wa yakum. Jangan sampai mereka menuntut seperti dalam hadis tersebut sehingga kita seharusnya masuk surga, akhirnya dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang apabila diberikan nikmat maka kita bersyukur kepada Allah, dan apabila kita diberikan musibah kita bersabar, dan apabila kita melakukan dosa kita terus selalu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, begitu pula kita akan dikumpulkan di surganya kelak dan kaum muslimin yang lainnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.